warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir juz amma. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, dan ini adalah awal dari Qisar Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek yang rata-rata dihafal oleh kaum muslimin. InsyaAllah antum semua sudah hafal surat Ad-Duha ya? Sudah hafal belum? Sudah, alhamdulillah ya. Jadi insyaAllah surat ini adalah surat-surat pendek yang mudah dihafalkan dan banyak dibaca oleh para imam dalam solat-solat mereka. Surat Ad-Duha yaitu surat ke-93, dan duha artinya waktu duha. Terdiri atas 11 ayat dan dia adalah surat Makkiyah. Turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Pembahasannya tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa nikmat-nikmat zahir ya, nikmat-nikmat zahir. Kemudian surat Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak juga berbicara tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi berupa nikmat-nikmat maknawi. Sehingga sebagian ulama memandang surat Ad-Duha dan surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah adalah satu kesatuan. Bahkan sebagian ulama memandang surat Wad-Duha dan surat Alam Nashrah Laka Sadrak adalah satu kesatuan. Kenapa? Karena topiknya seakan-akan bersambung. Surat Ad-Duha berbicara tentang nikmat zahir yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Surat Alam Nashrah berbicara tentang nikmat maknawi yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Adapun surat Ad-Duha, sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, ihtabasa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tertahan tidak datang kepada Nabi seperti biasanya memberi wahyu. Faqalat imra'atun min Quraisy, maka berkatalah seorang wanita dari Quraisy yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abta alaihi syaitanuhu, syaitannya terlambat, maksudnya Jibril terlambat, datang-datang kepada Nabi. Wa fanazalat, maka turunlah surat Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam tatkala sunyi dan senyap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah benci kepadamu. Ya, karena Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, menuduh bahwasanya Allah meninggalkan Nabi Muhammad SAW atau Jibril meninggalkan Nabi Muhammad SAW, maka dibantah oleh Allah langsung bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Dalam lafal yang lain, kata Jundub bin Abdullah, ishtaka Rasulullah SAW falam yakum lailataini aw thalathan. Rasulullah SAW sakit sehingga Rasulullah SAW tidak bisa bangun 2 malam atau 3 malam. Fajat imra'atun, maka datanglah seorang wanita. Faqalat ya Muhammad, jenguk Nabi untuk mencela Nabi SAW. Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakak. Aku sungguh berharap syaitanmu yang biasa datang kepadamu telah meninggalkan engkau. Lam arahu qarabaka mundhu lailaitani aw thalathan. Aku tidak melihat dia mendekatimu sudah sejak 2 hari atau 3 hari. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wad-duha wal laili idza saja. Ya, demi waktu duha, demi malam yang telah sunyi dan senyap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguhnya Rabbmu tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membencimu. Dan Nabi SAW tiap hari didatangi oleh malaikat Jibril, terutama di awal-awal Islam. Dan itu adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi SAW. Didatangi oleh malaikat Jibril, dapat wahyu, dapat ilmu baru. Tatkala 3 hari malaikat Jibril tidak datang kepada Nabi, Nabi sedih. Nabi sedih. Malaikat Jibril tidak datang, wahyu tidak datang, Nabi sedih. Kesedihan Nabi ini dijadikan kesempatan oleh Ummu Jamil untuk menimbulkan suudzon kepada Nabi. Ya, syaitanmu tidak datang, sepertinya dia sudah meninggalkan engkau. Ya, sehingga bisa jadi terbetik dalam hati Nabi, apakah Jibril sudah benci kepadaku
Apakah ada sesuatu pada diriku, kenapa Allah tinggalkan aku? Bisa jadi timbul sesuatu yang terbetik dalam hati Nabi gara-gara sikap Ummu Jamil. Maka untuk mencegah itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rabbmu tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membencimu. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab nuzul dari turunnya surat Wad-Duha. Adapun makna Ad-Duha, di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Ad-Duha maksudnya waktu duha. Waktu duha yang ma'ruf, yaitu dimulai dari seperempat jam setelah sunrise, setelah terbit matahari, yang dikenal dengan waktu syuruk oleh kita. Itulah awal waktu duha. Ya, awal matahari terlihat meninggi, kemudian menyinari bumi, ya. Kemudian berakhir kira-kira 7 menit sebelum azan zuhur. Itu waktu duha. Ya, dimulai dari seperempat jam setelah terbit matahari sampai sekitar 7 menit, 10 menit, 7 menit sebelum azan zuhur. Itulah waktu duha. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ini maksud dengan ad-duha di sini adalah siang, demi siang. Karena ad-duha, duha terkadang diungkapkan oleh Allah maksudnya adalah siang. Dalilnya apa? Dalilnya dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk suatu negeri merasa aman akan datang kepada mereka, ya, azab Allah di malam hari sementara mereka dalam kondisi tertidur? Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman akan datang azab kepada mereka di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main? Duha di sini maksudnya siang. Duha di sini maksudnya apa? Di siang hari. Karena azab yang Allah timpakan kepada satu kaum terkadang di malam hari, terkadang di siang hari. Namun Allah mengungkapkan siang hari dengan duha. Di antara dalil yang mengatakan bahwasanya duha di sini maksudnya adalah siang, Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, demi waktu malam. Dan lawannya malam adalah apa? Siang. Berarti duha di sini maksudnya adalah siang. Ini pendapat di kalangan ahli tafsir. Wadduha di sini maksudnya sama dengan wan nahari, demi siang. Wadduha ai wan nahari. Disebut duha maksudnya karena dia awal dari siang, maka diungkapkan dengan duha mewakili siang seluruhnya. Ini pendapat. Namun pendapat yang lain tadi saya katakan bahwasanya duha diartikan dengan waktu duha, bukan siang seluruhnya. Karena siang berlanjut dari waktu duha sampai menjelang maghrib, itu namanya siang. Padahal yang dimaksud duha di sini adalah waktu yang khusus, spesial, yaitu waktu duha. Dan waktu duha, ya, adalah waktu yang spesial, ya, waktu yang spesial. Lihat halaman 442 disebutkan oleh Al-Baydhawi ada beberapa keutamaan waktu duha. Pertama, dia adalah waktu ketika matahari bersinar, menyinari dengan terang kepada penghuni bumi. Awal dari kegiatan, awal dari kecerahan, awal dari keindahan, awal dari semua nampak dengan kejelasan, ya, awal dari kebahagiaan adalah waktu duha, ya, waktu duha. Kemudian waktu duha juga adalah waktu disyariatkan untuk mulai solat waktu duha. Setelah solat subuh, seorang dilarang untuk solat sunnah, dilarang. La solata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Kata Nabi, dilarang, tidak ada solat setelah solat subuh sampai matahari naik, yaitu tatkala waktu duha. Maka dialah awal waktu diizinkan seorang untuk solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan waktu duha disebutkan bahwasanya tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa itu juga di waktu duha. Disebutkan juga ketika Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir Fir'aun di waktu duha juga, di waktu duha sebagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an. Di waktu duha mereka berduel dan akhirnya mereka kalah. Para penyihir Fir'aun akhirnya tunduk, ya, wa ulqiya saharatu sujada, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman di waktu duha. Dan saya sering sampaikan betapa sering Allah bersumpah dengan waktu-waktu, demi siang, demi malam, demi fajar, demi duha, ya, demi asar, ya. Ini waktu-waktu Allah bersumpah agar kita yakin bahwasanya seluruh waktu dalam Islam itu sangat berharga. Setiap detik-detik yang berlalu pada diri kita ini sangat berharga. Entah kita kemanakan, apakah kita
gunakan untuk menambah derajat kita di akhirat, ataukah kita buang percuma? Ataukah kita buang percuma? Sekarang banyak orang kelebihan waktu sehingga mereka buang waktu mereka percuma, ya, dibuang begitu sia-sia. Bahkan mereka mengajak orang untuk membuang waktu mereka. Mereka buat postingan-postingan tidak ada bermanfaat. Mereka buat yang penting jadi YouTuber, yang penting pelanggannya banyak, bikin yang aneh-aneh. Dia sudah buang waktu dia dan dia buang waktu orang juga. Ini tanggung jawabnya hari akhirat besar. Kenapa? Karena dia menyita waktu orang. Akhirnya yang nonton 1 juta orang, yang nonton 2 juta orang, yang nonton 3 juta orang. Semuanya musibah. Yang dilihat tidak ada faedahnya. Hanya memamerkan misalnya hal yang tidak bermanfaat, memamerkan entah kekayaan, entah hal yang sia-sia, entah wanita, entah apa-apa. Yang nonton jutaan orang, semua waktu dia buang waktunya untuk membuat video tersebut dan dia membuang waktu orang begitu banyak. Oleh karenanya dia tidak merasa bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Padahal waktu dalam Islam adalah sangat berharga, ya. Waktu dalam Islam sangat berharga. Al waktu kasayf. Illam taqta'u qata'aka. Kata Ali bin Abi Thalib, waktu seperti pedang, kalau tidak kau potong dia akan memotongmu. Kita harus gunakan waktu tersebut untuk yang bermanfaat. Kalau tidak kita celaka dengan waktu tersebut. Waktu kalau tidak kau gunakan untuk yang kebaikan, kau akan gunakan untuk kemaksiatan. Ya, waktu terus bergulir dan berjalan. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi asar, demi duha, demi fajar, demi 10 hari pertama Dzulhijjah, demi 10 malam terakhir bulan Ramadan, demi duha, demi siang, demi malam. Dan di antara tafsiran para ulama, tatkala Allah berfirman wadduha, demi duha, maksudnya Allah sedang memuji hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah di waktu duha. Ai wa ibadihi alladzina ya'budunahu fi waqti duha. Seakan-akan Allah berfirman, demi hamba-hambaku yang beribadah kepadaku di waktu duha. Di waktu duha. Waktu duha menjadi spesial karena itulah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat mencari pahala sebesar-besarnya si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi berkata, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang al-awwabin. Al-awwabin salat orang seling kembali kepada Allah, sering bertobat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab. Nabi Daud dikatakan innahu awwab, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah hina tarmadul fisal, yaitu tatkala anak onta kepanasan. Yaitu anak onta tadinya tidur, duduk di pasir, kemudian dia mulai kepanasan, dia mulai mengangkat kakinya karena pasir yang dibawanya mulai rasa kepanasan. Kira-kira jam berapa itu? Jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Ente pernah tahu punya onta ente di rumah? Ini saya tidak bicara anak kambing, saya bicara anak apa? Anak onta. Yang benar, ya benar kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sekitar jam 10 pagi atau jam setengah 11 atau jam 11, sekitar waktu-waktu itulah waktu tatkala pasir benar-benar panas, tatkala anak onta kepanasan, waktu tatkala seorang sibuk-sibuknya beraktivitas. Orang kalau pergi kantor, kapan dia benar-benar beraktivitas lagi kenceng-kenceng, lagi serius-seriusnya, sekitar jam segitu. Jam 10 sampai jam 11 itu waktu-waktunya mereka serius. Nah, sisihkan waktu Anda untuk 5 menit salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah waktu yang paling mulia untuk salat duha. Tapi waktu salat duha boleh dari tatkala isyraq 15 menit setelah matahari terbenam, kan pertama tulu syams, tulu al-fajr, apa namanya, atau tulu syams, matahari terbit. Ya, pertama tulu al-fajr, terbit dulu fajar, kemudian tulu syams, terbit matahari, baru irtifa'u syams, baru naik matahari, ya. Baru naik matahari. Ya. Naik matahari itu kira-kira 1/4 jam setelah terbit matahari. Itulah awal boleh waktu salat duha. Boleh Anda waktu salat duha di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu juga boleh, bahkan sampai sekitar 10 menit sebelum azan zuhur. Boleh Anda waktu duha jam setengah 12, boleh, enggak ada masalah. Sekarang zuhur sekitar jam 12. Anda boleh salat duha jam 12 kurang 1/4, masih sah, enggak ada masalah. Ya, tapi jangan salat duha jam 12 kurang 7. Kenapa? Karena jam 12 azan zuhur misalnya. Karena itu sudah waktu terlarang, ya. Tapi yang paling afdal sekitar jam 10, jam setengah 11. Kata Nabi SAW, la yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Tidaklah yang menjaga salat duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Wahiyya salatul awwabin, itulah salatul awwabin, itu salat duha. Minimal 2 rakaat,
Kalau mau 4 rakaat juga boleh. Nabi pernah 4 rakaat. Boleh 6, boleh 8, boleh 12. Ya, enggak ada masalah. Ya, paling tidak 2 rakaat salat duha. Setelah setelah Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza saja." Wal laili idza saja. Saya dulu pernah bertugas dengan salah seorang ulama di kota Madinah. Bertugas saya terjemahin dia kalau ada jemaah haji bahasa Indonesia, orang Indonesia tanya, maka saya terjemahkan ke bahasa Indonesia di semacam kabinah. Ya, sehingga pelayanan terhadap jemaah haji kalau yang bertanya. Subhanallah, dia ini setiap hari salat duha 8 rakaat. Pokoknya waktu duha salat 8 rakaat. Masya Allah. Tidak pernah dia tinggalkan. Masya Allah. Salat duha. Tiap hari dia salat. Ya saya cuma lihat aja. Masya Allah, karena tempat cuma kosong, cuma buat space 1 orang. Tapi dia, Masya Allah, menjaga salat duhanya. Ya. Ada orang seperti itu. Ya. Saya tahu seorang nenek-nenek, Masya Allah, dari kerabat, tidak pernah meninggalkan salat duha. Selalu waktu salat duha. Waktu duha langsung dia lalu salat. Tidak pernah dia tinggalkan. Ya. Dan orang yang selalu menjaga salat duha disebut awwab, yaitu orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat, ya, kita memotivasi diri saya sendiri juga para ikhwan dan akhwat, jangan lupa kalau ada waktu sisihkan waktu salat duha meskipun 2 rakaat di waktu duha. Jangan lupa ya, cuma 5 menit, cuma 3 menit ya. Kalau cepat-cepatan 2 menit juga oke. Insyaallah. Yang penting ada waktu salat duha. Ngobrol, lihat WhatsApp sampai 1 jam, oke. Nonton YouTube setengah jam, oke. Nonton tayangan yang ngawur-ngawur setengah jam juga nungguin ya. Ya, yang tidak ada manfaatnya, masa salat duha 2 rakaat enggak ada waktu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal laili idza saja, demi malam tatkala telah sunyi. Adapun makna idza saja, wal laili idza saja, apa maksudnya idza saja? Ada beberapa pendapat disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah seorang ulama ahli tafsir yang hidup di abad keempat. Bukunya sangat luar biasa. Dia tatkala menafsirkan ayat, dia selalu berkata ayat ini ada misalnya 3 pendapat. Pendapat pertama ini, pendapat kedua ini, pendapat ketiga ini dari para salaf. Kemudian dia sebutkan pendapat pertama yang berpendapat demikian sahabat siapa, tabi'in siapa, dia sebutin. Pendapat kedua yang berpendapat demikian sahabat siapa, tabi'in siapa. Pendapat ketiga sahabat siapa, tabi'in siapa. Sebutkan perkataan para salaf. Setelah itu dia berkata, adapun saya memilih yang lebih kuat pendapat yang ini. Kemudian disebutkan dalilnya. Jadi tatkala kita baca tafsir ini kita tahu ternyata ayat ini ada beberapa pendapat salaf. Dan biasanya para ahli tafsir yang belakangan merujuk kepada dia. Ya. Apakah Ibnu Katsir, apakah Ibnul Jauzi, tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Karena dia mengumpulkan perkataan salaf tentang tafsir suatu ayat. Ya. Ini penting. Tatkala kita membahas suatu tafsir, kita akan lihat betapa banyak orang tafsirnya ngawur, keluar dari pendapat para ulama, keluar dari ijma ulama. Terutama tafsir-tafsirnya orang liberal. Tafsirnya ngawur-ngawur total, tidak ada ulama berpendapat dengan demikian, menyelisih ijma, bikin pendapat baru dan menyalahkan pendapat-pendapat sebelumnya. Seakan-akan seluruh ulama dari 1000 tahun yang lalu semuanya salah, kemudian dia benar di abad sekarang ini. Ya. Ini penting di antaranya tafsir yang dirujuk adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan idza saja, ada beberapa pendapat. Yang pertama, idza saja yaitu demi malam tatkala telah datang kegelapannya. Ada pendapat demi malam tatkala di puncak gelap gulitanya, itu demi malam di puncak gelap gulitanya, ya. Di puncak-puncak gelap jam berapa sih? Jam berapa? Jam 12. Puncak-puncak gelap jam berapa? Oh, di Jakarta enggak ada gelapnya, semua apa? Terang. Kalau zaman dulu kelihatan kapan puncak-puncak gelap sangat gelap, ya mungkin jam-jam 1 enggak tahu ya, di puncak-puncak kegelapan. Atau demi malam tatkala meliputi seluruh manusia. Tidak ada seorang manusia pun tatkala terkena bagian malam yang luput dari malam, semuanya kena namanya malam. Atau demi malam tatkala sunyi senyap. Tatkala sunyi senyap yaitu ya di penghujung malam atau di tengah malam. Di awal malam masih penuh keramaian, tapi kalau sudah jam 1, jam 2 sudah sunyi senyap ya. Dan malam adalah waktu yang tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alal laila sakana." Dan Allah menjadikan malam hari sebagai ketenangan. Orang untuk istirahat, orang untuk tidur. Dan selain untuk istirahat dan tidur, digunakan waktu untuk beribadah.
Makanya sebagian ulama mengatakan waktu Allah bersumpah dengan duha dalam rangka memuji orang-orang yang salat duha, maka Allah bersumpah dengan malam dalam rangka memuji orang-orang yang salat malam. Wa ibadihi alladzina ya'budunahu bil-lail idza azlama. Seakan-akan Allah berkata, dan demi hamba-hambaku yang beribadah kepada Allah di malam hari tatkala sudah gelap gulita. Ini pembukaan. Allah bersumpah dengan duha, Allah bersumpah dengan malam. Tujuannya apa? Untuk membantah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini tantenya Nabi. Nabi sakit bukannya dijenguk untuk kasih semangat, malah ngejek Nabi. Muhammad, ente kenapa? Setanmu enggak datang lagi? Tantenya sendiri, Abu Lahab omnya. Jadi begitulah keluarga Abu Lahab ya. Abu Lahab dan istrinya dan anaknya brengsek semuanya ya. Ya, jadi dan waktu Ummu Jamil mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, yang bantah langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di awal-awal Islam. Masih di awal-awal Islam. Maka Allah untuk membantah Ummu Jamil, Allah bersumpah dulu. Demi duha, demi malam, baru Allah bantah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguhnya Rabbmu tidak pernah meninggalkan engkau, wa ma qala, dan tidak pernah membencimu. Jangan sampai kau berprasangka Tuhanmu meninggalkanmu karena benci dengan engkau, karena bosan dengan engkau, karena marah dengan engkau. Tidak sama sekali. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wa ma qala, dan tidak benci. Sampai kata para ulama, seharusnya ayatnya ma wadda'aka, ka itu kamu ya. Ma wadda'aka, sungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, rabbuka wa ma qalaka, harusnya tidak membencimu. Ada qalaka, tetapi Allah hilangkan kanya. Karena mengatakan membencimu itu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah cuma mengatakan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Padahal membencimu. Tapi tidak diidhafahkan, tidak disandarkan kepadamu, karena kata para ulama berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Allah benci kepada dia. Makanya Allah cuma mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya qalaka. Ya, wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau dan Allah tidak membenci. Ya. Artinya apa? Sejak Allah, kata As-Sa'di menafsirkan ayat ini, ma tarakaka mundu tanabika. Sejak Allah beri perhatian kepada engkau, Allah tidak pernah meninggalkan engkau hai Muhammad. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka. Allah tidak pernah meninggalkan engkau sejak Allah mentarbiyahmu dan Allah memperhatikanmu. Balam yazal yurabbika ahsana tarbiyah. Senantiasa Allah telah terus membimbingmu, mendidikmu dengan sebaik-baik pendidikan. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah akan meninggikan derajatmu setahap demi tahap. Ya, tidak mungkin engkau ditinggalkan. Justru sebaliknya, engkau itu diangkat derajatmu sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Jadi, di sini Allah mengatakan wa ma qala, Allah tidak membencimu. Dan kita punya kaidah dalam masalah sifat-sifat Allah, kalau ada sifat yang dinafikan dari Allah, maka melazimkan menetapkan lawannya. Contohnya Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sungguhnya Allah itu tidak ditimpa dengan ngantuk dan juga tidak tidur. Berarti yang kita pahami, Allah itu maha terjaga. Faham? Tatkala kita mengatakan Allah tidak ditimpa dengan ngantuk maupun tidur, berarti kita menetapkan lawannya. Lawan daripada ngantuk dan tidur apa? Terjaga. Berarti Allah maha terjaga. Tatkala Allah mengatakan wa ma qala, Allah tidak membenci kepada Muhammad, berarti kebalikannya apa? Allah mencintai apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak membencimu, artinya Rabbmu mencintaimu wahai Muhammad. Rabbmu sayang kepadamu, Rabbmu memperhatikanmu. Kemudian Allah katakan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang terakhir bagimu lebih baik daripada yang pertama. Ini ayat orang sering salah paham. Sering memaknakan ayat ini walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Ini salah terjemah. Walal akhiratu khairul laka minal ula bukan artinya akhirat lebih baik daripada dunia. Tetapi ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kondisimu yang terakhir selalu lebih baik daripada sebelumnya. Kondisimu yang terakhir selalu lebih baik daripada sebelumnya. Makanya dikatakan akhirat lebih baik daripada ula. Ula artinya yang pertama. Yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Ini kaidah bagi Muhammad SAW, sehingga dia selalu beranjak dari satu derajat menuju derajat yang lebih tinggi, terus demikian. Derajatnya tidak pernah turun, karena kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula.
bahwasanya kondisimu yang terakhir selalu lebih baik daripada sebelumnya. Hati-hati, saya katakan ini salah terjemah. Mereka artikan akhirat lebih baik daripada apa? Dunia. Makanya diterjemahkan yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ya. Taib. Nanti akan Allah sebutkan dalil-dalilnya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW semakin beliau bertambah umur, semakin bertambah waktu, maka kedudukan beliau semakin tinggi dan semakin tinggi. Oleh karenanya disebutkan juga Nabi setelah meninggal dunia, kedudukannya lebih baik daripada sebelum beliau meninggal dunia. Karena kondisinya semakin berjalan waktu, semakin menuju yang terakhir, maka semakin tinggi derajatnya. Demikianlah kondisi Nabi SAW. Beda dengan kita terkadang naik, terkadang turun, terkadang naik, terkadang turun, terkadang terjerumus menjulaksong ke bawah. Terkadang naik tinggi-tinggi, kemudian loncat ke bawah, terjerumus dalam maksiat, tenggelam dalam lautan kemaksiatan, terkadang muncul lagi, sadar lagi, terjadi maksiat lagi. Kalau Rasulullah SAW tidak, selalu naik derajatnya, selalu naik derajatnya, selalu naik derajatnya. Demikianlah Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Sebelum saya ingatkan dalam buku tafsir saya tuliskan, benar bahwasanya kedudukan Nabi setelah wafat sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada tatkala dia masih hidup. Namun bukan berarti seorang kemudian datang ke kuburan Nabi minta-minta kepada Nabi, karena sebagian orang berdalil dengan demikian. Kenapa datang ke kuburan Nabi minta-minta sama Nabi? Kata mereka, Nabi setelah meninggal lebih afdal daripada sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal kita boleh minta-minta, setelah meninggal lebih utama untuk boleh minta-minta. Ini pemahaman yang keliru. Ya, hanya minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekeliruan, ya. Karena para sahabat tidak ada yang datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta-minta kepada Nabi. Setelah Rasulullah SAW meninggal, begitu banyak kejadian yang menimpa para sahabat. Begitu banyak peperangan, banyak musibah. Terjadi musim kemarau. Banyak orang-orang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai mengikuti Musailamah al-Kadzab 40.000 murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para sahabat meninggal, para qurra, ahli baca Quran, hufadzul Quran meninggal dunia di kalangan para sahabat. Tetapi tidak ada yang datang ke kuburan Nabi kemudian minta solusi, kemudian diskusi, minta tolong, enggak ada. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala terjadi musim kemarau, Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Maka Umar berkata kepada Allah, Umar bertawasul kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup. Maka Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatusqina. Ya Allah, dulu kami bertawasul dengan nabi kami waktu masih hidup. Maka engkau memberi hujan kepada kami. Al-ana tawassalu bi ammi nabiyyika faskina. Sekarang kami bertawasul dengan pamannya yang masih hidup, maka turunkanlah hujan bagi kami. Seandainya masih boleh minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Umar ngapain ke Abbas bin Abdul Muttalib? Umar akan langsung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pertikaian, sebagian fitnah di kalangan para sahabat antara Ali dan Muawiyah. Tidak ada dua-duanya datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, saya Ali, saya Muawiyah lagi ribut, mana yang benar ya Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada kemudian ngobrol, ya Rasulullah, saya minta doa restumu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dipahami oleh para sahabat, sudah Nabi sudah pindah ke alam barzakh. Bukan minta-minta kepada Nabi, ya. Bukan bermunajat kepada Nabi, minta tolong kepada Nabi, enggak ada. Meskipun setelah Nabi berpindah ke alam barzakh, kedudukannya lebih tinggi daripada tatkala beliau di dunia. Tapi tidak melazimkan boleh minta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melazimkan demikian. Ya. Oleh karena jangan sampai terkena syubhat mereka, ya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan sungguh Allah akan berikan kepada engkau, Rabbmu memberikan kepada engkau dan kau akan ridha, kau akan puas. Jadi perhatikan kata Allah, "Wala saufa yu'tika." Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, maka kau akan puas. Fatarda, kau akan puas. Di sini Allah tidak menyebutkan objek. Allah tidak menyebutkan maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab. Allah hanya mengatakan wala saufa yu'tika, Allah akan memberikan engkau. Berikan apa Allah tidak sebutkan. Dan ini kata para ulama memberikan faedah keumuman. Bahwasanya Allah akan berikan apa saja kepada Nabi yang membuat Nabi puas. Karena dalam kaidah jika maf'ul bih objek, subjek, predikat, objek, jika objeknya tidak disebutkan maka memberikan keumuman. Faedah keumuman. Tatkala Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka, bahwasanya Rabbmu akan memberikan kepada engkau,
memberikan apa saja yang akan memuaskanmu. Oleh karena sebagian ulama memandang ayat ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberi harapan kepada manusia. Para ulama khilaf tentang ayat apa dalam Al-Quran yang paling memberikan harapan kepada kaum muslimin. Ayat mana? Ada yang mengatakan ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Ini ayat yang paling beri apa? Harapan. Ada yang mengatakan ayat yang paling beri harapan ayat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fadarda. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada engkau wahai Muhammad dan kau akan puas. Dan kita tahu di antara cita-cita Nabi ingin umatnya masuk surga. Ingin umatnya masuk surga. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW berkata, ya, atardawna an takunu ruba ahil jannah, wahai para sahabatku, apa kalian ingin kalian seperempat penghuni surga? Qulna na'am, tentu ya Rasulullah kami ingin kami seperempat penghuni surga dibandingkan seluruh umat manusia. Faqala atardawna an takunu thulutsa ahli jannah, apa kalian suka kalau kalian adalah sepertiga penghuni surga, sisanya buat umat-umat yang lain? Faqulna na'am, kami tentu suka ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap kalian adalah setengah penghuni surga. Ya. Jadi Nabi ingin umatnya masuk surga, Nabi ingin umatnya selamat, dan Allah sudah janji bahwasanya Allah akan memuaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama memandang ini ayat yang paling beri harapan. Karena Nabi suka umatnya masuk surga. Nabi ingin beri syafaat kepada umatnya dan kita harap syafaat Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dan kita termasuk orang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Kemudian kata Allah, maka Allah memperinci firman-Nya tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya kondisimu sesudahnya lebih baik daripada sebelumnya. Selalu demikian. Selalu demikian. Seakan-akan Allah mengatakan, Ummu Jamil mengatakan kau ditinggalkan oleh Rabbmu atau ditinggal oleh malaikat Jibril 3 hari. Ketahuilah setiap hari bertambah kau semakin baik. Dalilnya apa? Kata Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah Rabbmu mendapati engkau dalam kondisi yatim? Kemudian Allah mengayomimu. Maka kau yatim, lahir dalam kondisi yatim. Kemudian ibumu meninggal dunia, maka Allah membuat engkau diayomi oleh pamanmu. Pamanmu meninggal dunia, diayomi oleh kakekmu. Kakekmu meninggal dunia, diayomi oleh pamanmu, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah mengayomi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menjadikan Nabi seperti anak-anak yatim yang lain yang terlantar, yang tidak ada yang perhatikan, yang terbuang. Tetap Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pindahkan Nabi dari tangan ibunya, kemudian menuju kakeknya, menuju pamannya Abu Talib yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tarbiyah dengan tarbiyah yang sangat indah. Kemudian kata Allah, wa wajadaka dhalam fahada. Jadi perhatikan, dulu engkau yatim, Allah ngayomi. Wa wajadaka dhalam fahada. Dulu kau tersesat, Allah beri petunjuk. Dulu enggak baik, sekarang menjadi apa? Baik. Apa maksudnya? Wa wajadaka dhalam fahada. Dulu kau tersesat, kemudian Allah beri petunjuk kepadamu. Ada yang mengatakan Nabi dahulu pernah tersesat di jalan di kota Mekah. Ada yang mengatakan Nabi tatkala pergi ke negeri Syam tersesat, lalu Allah memberi petunjuk kepada Nabi sehingga dia selamat. Dan pendapat yang lebih kuat, pendapat dari Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, bahwasanya dulu Nabi tersesat, yaitu terjerumus dalam sebagian adat jahiliyah, adat kaumnya. Nabi ingin mencari Allah, Nabi tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Nabi pergi ke Gua Hira, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Tidak ada yang beri petunjuk kepada Nabi. Tersesat dalam hal ini, maksudnya dia tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Dan ini yang Allah sebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran namshi nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau Al-Qur'an. Dulu engkau tidak tahu Al-Qur'an itu apa itu iman, kau tidak tahu Muhammad. Waktu kau masih tersesat, kau tidak tahu apa itu Al-Qur'an, kau tidak tahu apa itu iman, ya. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dengan cahaya tersebut kami beri petunjuk kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Artinya apa? Dulu engkau tidak tahu Al-Qur'an, engkau tidak tahu iman, bingung mau beribadah, maka Allah beri petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dhalan, Allah dapati engkau tersesat, fahada, lalu Allah beri petunjuk kepadamu. Yang dulu tersesat kemudian menjadi apa? Dapat petunjuk. Allah sebutkan lagi, wa wajadaka ailan fa agna. Allah dapati kau miskin, lantas Allah membuat kau berkecukupan.
Ini Allah ingin jelaskan, kau dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Bandingkan wahai Muhammad. Bagaimana Allah meninggalkan engkau? Ingatlah masa lalumu. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Dahulu kau miskin, tidak punya apa-apa, yatim. Kemudian dipelihara oleh pamanmu Abu Talib yang juga miskin. Kau dulu menggembalakan kambing, cari nafkah untuk membantu pamanmu, kau tidak punya apa-apa. Kemudian kata Allah, fa'agna, Allah buat kau berkecukupan. Maka Allah nikahkan engkau dengan Khadijah, janda kaya raya. Kapan lagi ada Khadijah? Radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW tadinya miskin, tahu-tahu menjadi berada. Kenapa? Istrinya kaya raya. Nabi dulu kerja jadi anak buahnya Khadijah, sekarang jadi suami bos. Istrinya bosnya. Akhirnya Khadijah menafkahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Allah pertemukan Nabi dengan orang-orang kaya. Allah pertemukan Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang kaya yang dia berdakwah dengan hartanya. Allah pertemukan Nabi dengan orang kaya yang lainnya. Utsman bin Affan juga kaya raya, termasuk orang pertama kali masuk Islam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, saudagar-saudagar kaya. Karena dakwah butuh dengan duit. Kalau enggak ada duit juga susah dakwah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, yang kedua orang berharta yang menginfakkan hartanya. Karena dakwah butuh kepada dua orang ini. Ilmu dan duit. Kalau cuma ilmu saja enggak ada duit repot juga. Kalau duit enggak ada ilmu lebih parah. Butuh dua-duanya, ya, butuh dua-duanya. Maka kita menghargai orang yang berilmu, kita menghargai orang yang juga berjihad dengan hartanya. Berjihad dengan hartanya. Tidak mudah mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum sama sebagian sahabat-sahabat kita yang mengeluarkan uang dengan begitu mudahnya. Langsung infak 5 miliar, infak 7 miliar, infak, Masya Allah. Saya 1 miliar aja enggak pernah lihat. Uang paling banter saya pernah lihat 100 juta. Saya pegang di tangan saya. Itu pun saya kasih ke orang karena saya dititipi untuk sedekah. Jadi luar biasa uang, Masya Allah segitu. Infak dengan Insya Allah Ustaz langsung keluar berapa miliar, langsung Masya Allah. Ini orang ini kita sepelekan, enggak sepele, keluar duit ente aja keluar duit 1 juta aja setengah mati kan? Setengah mati, 100 ribu dulu, besok lagi 100 ribu. Ini miliar ya akhi, ente miliar kerja berapa tahun dapat 1 miliar? Ha. Apakah ente tidak muliakan orang seperti ini? Dimuliakan. Ente muliakan. Ya, ente nasihati jangan juga dia sombong dengan uangnya, tapi dia telah berjihad dengan hartanya. Sekarang ini butuh jihad dengan harta, jihad dengan pedang tidak begitu perlu, susah sekarang. Yang perlu sekarang jihad dengan ilmu, jihad dengan apa? Dengan harta. Ya. Kalau orang-orang menyumbangkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam akan jaya. Pengorbanan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka ailan fa'agna." Allah mendapati engkau miskin, maka Allah mencukupkan engkau dengan bertemu dengan Khadijah, dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Abdurrahman bin Auf. Orang-orang kaya di awal-awal Islam yang mereka mengorbankan harta mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Maka itulah firman Allah tafsir dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Kondisi terakhirmu lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Dulu yatim diayomi oleh Allah. Dulu tersesat diberi hidayah oleh Allah. Dulu miskin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW berperang dan dapat banyak ghanimah. Sampai Nabi terkadang kaya. Tapi kalau dia punya kekayaan dia akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi yang tadinya miskin tatkala haji, maka Nabi SAW menyembelih 100 ekor onta. Bayangkan. 100 ekor onta disumbangkan di jalan Allah. Ya, berarti Nabi kebetulan punya duit, ya. Sampai Nabi bisa punya 100 ekor onta untuk disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua bantahan kepada Ummu Jamil yang menuduh bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah berfirman tentang sebagian adab. Jadi Allah ingatkan, ya Rasulullah engkau telah diberi nikmat, ya, maka ingatlah nikmat-nikmat tersebut. Kata Allah, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan kau bentak. Dan Nabi paling ngerti ayat ini, Nabi pernah yatim. Nabi tidak mungkin bentak anak yatim, dia pernah yatim, dia tahu bagaimana seorang tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia pernah merasakannya. Dia pernah kehilangan, ya, kehilangan belayan ayah dan ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dia membentak anak yatim. Maka kalau Nabi sudah berbicara tentang anak yatim, dia berbicara dengan ilmu dan praktik, dia sudah pernah rasakan bagaimana jadi anak yatim. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini." Aku dan pengayom anak yatim di surga seperti ini. Ya, kata wa qala bi isba'i sababa wal wusta, maka Nabi menggandengkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Aku dengan
pengayom anak yatim seperti ini. Kata para ulama, kafilul yatim itu mengayomi anak yatim beneran, bukan cuma kasih duit. Enggak. Dia ayomi, dia perhatikan pendidikannya sampai besar. Itu benar dikatakan orang yang mengayomi anak yatim. Bukan cuma sesekali, sekali tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala kita membantu anak yatim. Terlalu banyak ayat suruh kita membantu anak yatim. Tetapi kafil yatim, pengayom anak yatim itu spesial. Sampai Nabi mengatakan aku dan dia di surga seperti ini. Nah, kalau antum ada anak yatim, antum perhatikan dia. Tidak mesti di rumah antum. Kalau sudah di rumah antum lebih baik. Tapi kalau enggak ada masalah. Tapi antum perhatikan si fulan yatim ini saya akan ngurus makannya, minumnya, pakaiannya, sekolahnya sampai jadi orang. Kalau antum mengurus satu anak yatim berarti antumlah kafilul yatim. Yang itu dijanjikan oleh Nabi akan menemani Nabi di surga seperti kahataini. Ya, antara seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak. Ini juga Nabi paham betapa susahnya orang. Nabi tahu tentang orang yang susah. Nabi pernah miskin. Wa wajadaka ailan fa'agna. Nabi pernah miskin. Nabi tidak pernah minta-minta, tapi Nabi tahu bagaimana jadi orang miskin. Nabi tahu bagaimana menggembalakan kambing, harus menggembalakan kambing orang untuk dapat upah menggembalakan kambing orang. Nabi tahu bagaimana rasanya jadi orang susah, jadi orang miskin. Allah mengatakan kau pernah miskin, ya. Maka jangan kau bentak orang miskin. Kalau ada orang minta-minta kepadamu, kau tidak bisa kasih, jangan kau bentak, tolak dengan cara yang halus. Tolak dengan cara yang halus. Sampai kata para ulama, ya. Termasuk para dai, ya. Kalau ada yang tanya dan dia punya waktu untuk menjawab, maka jangan dia tolak orang tersebut. Ya, jangan dia tolak orang tersebut, ya. Orang yang minta harta atau orang yang minta ilmu, kalau dia mampu untuk memberikan, maka dia berikan ilmu tersebut kepada orang yang memintanya. Maka Nabi SAW begitu sangat dermawannya sampai dicap oleh para sahabat, innahu la yaruddu sa'ilan. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu cap stempel kepada Nabi SAW. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta banyak, maka jangan kau bentak, ya. Dan saya sebutkan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak orang yang minta-minta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan. Dermawan dalam segala hal, dermawan dalam hartanya, dermawan dalam waktunya, dermawan dengan ilmunya. Kalau kita baca sirah Nabi maka luar biasa. Ya, bagaimana Nabi waktunya dia benar-benar dermawakan, dia derma untuk kaum muslimin. Sehingga Nabi dikenal dengan annahu la yaruddu sa'ilan. Nabi distempel oleh para sahabat telah tidak pernah menolak orang yang minta kepada Nabi. Kalau dia punya dia pasti kasih. Kalau dia punya dia pasti kasih, ya. Sebenarnya dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang lusuh, kemudian ada seorang wanita kasihan lihat Nabi, maka dia pun memberikan baju yang bagus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang perawi berkata, fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun mengambil baju tersebut karena perlu. Begitu Nabi pakai baju tersebut, tiba-tiba ada seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadza, betapa indah bajumu. Fuksuniha, berilah baju itu untukku." Maka Nabi langsung buka, Nabi kasih sama dia. Padahal Nabi lagi butuh dengan baju tersebut. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta kepadanya. Kalau dia punya dia pasti kasih, karena tidak ada sedikit pun di hati Nabi tentang dunia. Semuanya adalah akhirat. Dan bahkan Nabi SAW bukan cuma yang memberikan kepada orang muslim, bahkan orang kafir pun Nabi berikan agar mereka masuk Islam. Adapun kalau kita bahas maka terlalu panjang. Intinya banyak dalil menunjukkan Nabi berikan hartanya kepada orang kafir agar mereka lembut hati mereka untuk masuk Islam. Kemudian ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka nyatakanlah, yaitu engkau syukuri maksudnya, ya. Adapun maksud dari nikmat dalam ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Rabbmu wahai Muhammad, maka sebutlah. Apa maksudnya? Ada beberapa pendapat seperti disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Pendapat pertama, nikmat tersebutlah nikmat kenabian, yaitu hadis. Sampaikan kepada manusia, engkau adalah nabi. Ya, tebarkanlah kepada penjuru umat manusia di muka bumi ini bahwasanya engkau adalah seorang nabi agar mereka tahu, ya, ajaran-ajaranmu, ya. Ada yang mengatakan nikmat Rabbmu maksudnya Al-Qur'an, yaitu bacakanlah Al-Qur'an kepada umat manusia agar mereka tahu kandungan nikmat tersebut, kandungan nikmat Al-Qur'an. Ada yang mengatakan nikmat secara umum, nikmat yang Allah berikan kepada engkau, yaitu ingat-ingatlah, sebut-sebutlah
agar kau syukuri, agar kau syukuri. Oleh karenanya ayat ini memang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku kepada umatnya. Kalau kita dapat nikmat maka kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat nikmat tersebut. Ingat, menyebut-nyebut nikmat bisa dua model. Bisa dalam rangka bersyukur kepada Allah, bisa dalam rangka untuk sombong dan pamer. Maka jangan sampai seorang menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam rangka sombong atau pamer. Saya ini alhamdulillah Allah kasih saya ini, tapi pamer maksudnya. Kelihatan dari raut wajahnya waktu cerita bahwasanya dia itu apa? Pamer dan sombong. Enggak. Anda menyebut nikmat-nikmat Allah bukan untuk sombong, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau Anda justru menceritakan nikmat Allah dalam rangka sombong, maka enggak usah cerita. Enggak usah cerita. Maksud Allah agar Anda menyebut nikmat-nikmat Allah agar Anda bersyukur, agar Anda bersyukur. Karena bersyukur kepada Allah dengan tiga hal. Pertama dengan hati, pengakuan dari hati. Bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan ini semata-mata dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena pengalaman kita, ya bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena Allah. Dan sering saya sampaikan bahwasanya kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Kalau orang cerdas pasti kaya, maka betapa banyak orang yang kaya, yang cerdas harus kaya. Namun kenyataannya betapa banyak orang cerdas tidak kaya-kaya. Ada orang sampai kepalanya botak profesor, tapi tidak kaya-kaya ya. Haji setengah mati, kalau haji pun haji reguler ya. Ada banyak peneliti pinternya luar biasa tidak kaya-kaya. Ada orang tidak sekolah tahu-tahu apa? Kaya. Ya. Kalau orang mengatakan saya kaya karena pengalaman, betapa banyak orang punya pengalaman bertahun-tahun tidak kaya-kaya. Pengalaman jadi anak buah terus, enggak pernah jadi bos ya. Ada orang baru sedikit pengalaman tahu-tahu kaya. Ada orang sejak lahir kaya, bapaknya kaya dia sudah kaya. Bapaknya meninggal dia terus kaya sampai mati terus apa? Kaya. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti engkau banyak, yang pintar seperti engkau banyak, yang IQ-nya seperti engkau banyak. Tapi tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti yang Allah berikan kepada engkau. Jadi di antara bentuk bersyukur kepada Allah pertama dengan hati, mengakui bahwasanya seluruh nikmat dari Allah. Dan ini adalah masalah hati, bersyukur dengan hati. Makanya sangat penting kalau antum setelah salat antum berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, renungkan bahwasanya nikmat yang engkau dapatkan itu sangat banyak. Dari hati yang paling dalam engkau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, maka engkau akan merasakan kenikmatan dalam zikir tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dengan lisan, bersyukur dengan lisan di antaranya tadi sebut alhamdulillah Allah sudah berikan saya ini. Ceritakan kepada istri biar banyak bersyukur. Sayang, kamu nih Masya Allah sekarang. Coba lihat orang-orang yang lain. Kamu Masya Allah udah punya rumah, udah punya suami seperti saya. Kamu udah gemuk badannya. Banyak istri-istri yang kurus kasihan. Diingatkan, kamu udah punya emas, kamu punya mobil, kamu punya motor, banyak orang utang, motor enggak lunas, masih banyak yang terlibat utang, masih banyak sakit, masih banyak miskin, masih banyak. Biar istri itu ingat, anak-anak pun kita ingatkan, kita sebut-sebut supaya kita bersyukur. Ya, jadi bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan. Kemudian di antara bentuk bersyukur dengan pekerjaan, di antaranya baju yang bagus. Waktu Nabi melihat ada seorang pakai baju yang lusuh, maka Nabi bertanya, "Hal atakallahu malan?" Apakah Allah berikan kau harta? Kata dia, "Na'am." Iya, saya dikasih harta. Maka Nabi berkata, "Fa idza atakallahu malan fal yura atharu nikmatillahi alaik wa karamatihi." Kalau Allah berikan engkau harta maka tunjukkanlah kau dikasih harta. Artinya apa? Jangan ente punya harta banyak pakai motor butut. Kau pakai motor butut? Zuhud, bukan zuhud, pelit. Ya, ente kenapa Allah suruh ente susah seperti ini? Enggak. Ente yang jangan beli mobil yang mewah banget, yang biasa aja, menyenangkan. Ya, jangan sampai buat orang hasad sama ente. Tidak perlu ente pamer-pamer, tapi ente tunjukkan ente dapat nikmat. Pakai baju yang bagus lah, mobil yang bagus, yang wajar ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan malah menyembunyikan kenikmatan. Kalau ketemu orang, aduh susah saya. Kelihatannya susah, kelihatannya banyak utang ya. Agar orang kasihan dia. Kalau ada orang pengemis datang, saya juga susah, bukan cuma ente aja yang susah, subhanallah. Jadi ini namanya orang tidak bersyukur ya. Tidak bersyukur dengan penampilan. Penampilan juga menunjukkan rasa syukur. Bukan kita sombong, bukan kita bangga. Enggak. Allah Maha tahu seorang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan atau karena dia sombong dan bangga ya. Jadi Nabi tegur orang ini, kalau kata Nabi, kalau Allah berikan kau harta, tunjukkan Allah berikan harta kepada engkau. Artinya berpakaianlah yang baik. Kau mampu kok, kenapa harus susah-susah ya? Kenapa harus susah-susah? Kalau ente punya uang ya makan yang enak, yang wajar, jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Makan enak enggak ada masalah, yang penting jangan berlebih-lebihan. Jangan susah-susahkan diri. Udah punya uang banyak, rumah masih peot, mobil butut,
Ya, kemudian kamar mandi rusak. Ini gimana? Ente punya duit buat apa? Buat apa? Tiap hari lihat rekening, Masya Allah bang. Hidup setengah mati, anak setengah mati, istri setengah mati ya. Jangan ya, jangan. Jadi bersyukur. Dan di antara bentuk bersyukur dengan anggota tubuh yaitu salat, ibadah. Ibadah yang banyak, sedekah itu bukti bersyukur, salat malam itu bukti bersyukur, ikut pengajian itu bukti bersyukur, nyumbang buat dakwah itu bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat-ingatlah bi nikmati rabbika fahadits, maka sebut-sebutlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Ya, tidak mengapa juga kalau kita punya teman yang kita percaya, kita sebutin, alhamdulillah hari ini saya dapat nikmat. Selama kita tahu teman kita hatinya bersih, dia tidak hasad, dia gembira dengan kegembiraan kita. Ada teman-teman kita seperti itu. Dia gembira dengan kegembiraan kita, maka kita ceritakan. Tidak semua kita ceritakan, tidak kita ceritakan kepada semua orang. Tidak semua nikmat yang kita rasakan kita share kepada semua orang. Karena di sana ada orang yang hasad, yang orang tidak bisa melihat Anda dalam kondisi bahagia, yang orang ingin Anda susah seperti dia. Ada orang seperti itu. Maka tidak semua nikmat Anda ceritakan. Kalau ada orang tanya sama Anda, gimana kerjaanmu? Bilang secara global, Anda tahu orang ini bermasalah. Kalau Anda cerita secara detail, nanti dia sakit hati. Perusahaan saya ada 4. Waduh, dia 4, Masya Allah. Dia sudah setengah mati ya. Rumah saya ada 8, waduh. Dia tambah. Istri saya ada 4, wah stres dia. Ini mau tampang biasa-biasa saja, istrinya 4. Tidak semua nikmat kita ceritakan sama orang. Ya, makanya kata seorang ulama, kalau ada orang bertanya kepada engkau tentang hartamu, hati-hati. Kalau kau ceritakan kau tidak punya harta, maka dia akan mengejekmu, kasihan miskin. Kalau kau bilang kau punya harta banyak, dia akan apa? Hasad. Orang seperti ini bagaimana cara menghadapinya? Sebutin saja secara global. Alhamdulillah, Allah beri saya kemudahan, rezeki saya lancar, alhamdulillah. Tidak usah disampaikan secara detail berapa-berapanya ya. Karena tidak semua orang siap mendengar harta Anda berapa. Kasihan ya. Taib, demikian saja kajian kita tentang surat Ad-Duha. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan sambung pengajian kita. Wallahu taala alam bissawab. Apakah salat duha ditekankan juga tatkala safar? Para ulama khilaf tentang Nabi SAW tatkala Fatu Makkah. Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, kemudian Rasulullah SAW salat 8 rakaat. Apakah salat tersebut disebut dengan salat Al-Fatah, salat kemenangan, ataukah salat duha? Sebenarnya ulama berpendapat itu salat duha, karena kebiasaan Rasulullah SAW salat duha. Kalau itu salat duha berarti menunjukkan Nabi SAW meskipun safar tetap salat apa? Duha, tetapi tidak dilarang. Orang bersafar tidak dilarang salat duha dan tidak dilarang salat malam. Yang ditinggalkan adalah salat rawatib. Rawatib Nabi tidak kerjakan karena kalau kita safar kemudian kita mengqashar, yang 4 saja kita jadikan 2, ngapain kita tambah lagi 2 sebelumnya, 2 sesudahnya. Maka kalau kita bersafar dan kita qashar, tidak perlu kita salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Kecuali kata para ulama qabliyah subuh karena Nabi selalu mengerjakannya, baik safar maupun tidak safar. Adapun duha silakan dikerjakan. Apakah ada salat sunnah syuruk atau isyraq? Salat sunnah syuruk itu salat duha itulah yang dikerjakan tatkala 15 menit setelah terbit matahari, itulah salat awal salat duha. Sebagian orang menamakannya salat apa? Syuruk, tapi itulah salat duha. Itulah awal salat duha. Ustaz, benarkah Nabi Musa pernah berbicara kepada Allah di mana Nabi Musa ingin melihat keadilannya Allah? Saya baru dengar ini, saya enggak tahu. Saya enggak tahu ini. Allah alam. Ustaz, ana terkadang suka curi waktu buat sholat duha di tempat kerja. Apa ana berdosa? Karena di tempat ana agak sulit untuk melakukannya dan bisa dibilang dilarang kalau lagi jam kerja. Maka dari itu ana suka curi waktu untuk melakukannya. Karena niat ana juga mau beribadah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui teman kerja. Dan ana izin pun bilangnya bukan untuk sholat, tapi contoh ke toilet. Apakah ana berdosa? Coba bicara sama bos, sampaikan, bos, saya kalau habis sholat duha lebih semangat.
Minta waktu 3 menit saja salat duha ya. Ya. Ada orang minta izin minta merokok dibiarin, saya pingin salat apa? Duha 3 menit. Bilang sama bos, enggak usah bilang sama teman-teman. Ya minta izin karena kita waktu kerja kita sudah terikat kontrak. Ya, bosnya kita bekerja, jam kerja kita enggak boleh tersibukkan dengan yang lain. Ya, buktinya orang mencuri waktu di jam kerja nonton YouTube, di jam kerja baca yang tidak di luar pekerjaan. Nah, kita bilang sama bos, insyaallah saya amanah dan saya ingin minta 3 menit untuk salat duha dan saya tidak bilang sama teman-teman saya. Ya, nanti bos takut kalau ente salat duha, nanti yang lain salat duha lagi. Ente 3 menit, yang lain 15 menit nanti. Bilang enggak, saya 3 menit saja, bos. Ada 5 menit, ya. Ya, toilet 2 menit, salat 3 menit, 5 menit. Minta insyaallah kalau dia izinkan biar srek, biar enak. Apakah definisi daripada dhalan fahada? Kata sesat. Sudah saya sebutkan tadi ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan Nabi SAW tersesat di kota Mekah, tersesat di jalan. Bukan tersesat masalah agama, tersesat di jalan. Di Mekah ada yang mengatakan tersesat di negeri Syam. Tidak tahu jalan maka Allah beri petunjuk. Ada yang mengatakan Nabi dulu memang tidak tahu agama. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami beri wahyu kepada engkau berupa Al-Quran. Dulu kau tidak tahu apa itu Al-Quran, kau tidak tahu iman itu apa. Waktu Nabi tidak tahu iman berarti Nabi tersesat enggak? Tersesat, enggak tahu agama. Makanya Nabi bingung bagaimana beribadah kepada Allah. Nabi pergi ke Gua Hira, enggak ngerti bagaimana cara beribadah. Maka Allah beri petunjuk kepadanya. Artinya Nabi dulu tidak ngerti bagaimana beribadah kepada Allah. Ustaz, apa hukum berdakwah menggunakan musik dengan tujuan mengajak anak muda hijrah yang sebelumnya lalai? Musik hukumnya haram, ya. Musik hukumnya haram dengan ijma' para ulama. 4 mazhab semuanya mengatakan haram. Di antara ulama yang keras mengatakan haram, di antaranya ulama Syafi'iyah. Maka kita jangan berdakwah dengan wasilah yang haram. Adapun wasilah yang halal, maka tidak mengapa, ya. Wasilah yang halal tidak mengapa. Wasilah yang haram seperti musik, maka tidak dibenarkan. Dan itu bentuk tasyabuh dengan orang-orang Nasara yang mereka beribadah dengan menggunakan alat-alat musik. Ustaz, saya sudah 5 tahun terkena gangguan jin. Mohon doanya Ustaz untuk kesembuhan saya. Kita doakan semoga saudara kita ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfihi shifaan ajilan. Ustaz, apakah dagu wanita itu aurat? Yang bukan aurat adalah wajah. Wajah yaitu ma tahsulu bihil muwajahah. Wajah yang kita usap tatkala wudu itulah disebut dengan wajah. Yang kita lihat di cermin itulah wajah kita. Nah, tatkala kita berwudu, apakah dagu harus diusap? Dagu sebelah sini? Tentu tidak. Berarti ini bukan bagian dari apa? Wajah. Kalau ini bukan bagian dari wajah, maka dia harus ditutup. Dia harus ditutup. Jadi tatkala kita berwudu, kata Allah faksilu wujuhakum. Usaplah, basuhlah wajah kalian. Maka para membahas apa itu wajah? Secara bahasa wajah itu adalah yang menghasilkan saling muwajah, saling melihat. Kalau kita depan cermin itulah wajah kita. Inilah wajah kita, itu harus diusap semuanya. Yang di belakang ini bukan. Di belakang ini bukan, di belakang ini bukan. Itu bukan wajah. Kalau begitu seorang berusaha menutup bagian belakangnya ini, ya. Jika gerakan solat ikhwan dan akhwat sama, tapi hanya jidat ikhwan saja yang hitam. Saya belum pernah melihat ada akhwat yang jidatnya hitam. Ya, karena akhwat selalu bersih-bersih. Ente kompro enggak bersih. Akhwat selalu usap-usap. Kita mana pernah urusan seperti itu, ya. Ente kalau tiap hari pakai pemutih, ente bukan laki-laki. Yang selalu perhatian lotion, perhatian, kemudian ini bersih-bersih itu perempuan. Ente pergi ke salon, ketemu banci-banci, itu bukan laki-laki, ya.
Bukan laki-laki bukan seperti itu. Ya wajar jidat ente hitam-hitam ya wajar. Ya kalau perempuan ya enggak lah, mereka selalu perhatian tentang wajah mereka. Ya mungkin ada hitam-hitam sedikit diperbaiki, dia ya wajar lah itu wanita. Makanya ente enggak pernah lihat wanita apa? Jidatnya hitam. Ente juga ngapain cek-cek wanita? Hitam. Ente kurang kerjaan. Udah sampai sini saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.